terkenal dengan ibadahnya yang baik, banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak berzikirnya. Seorang pemuda yang sangat dermawan, namun pada suatu ketika mengalami sebuah kejadian yang membuat istrinya tak kuasa untuk menahan air matanya. Alqamah, begitulah ia disebut, pada saat itu tengah mengalami sakaratul maut. Ia terbaring dan kemudian matanya terbelalak dan sulit untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Keadaannya sekarat dan sangat mengenaskan. Istrinya berkata, ada apa wahai suamiku? Mengapa keadaanmu seperti ini wahai suamiku? Terus menerus menangis dan kemudian sang istri pun mengadukan hal ini kepada sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Istrinya tidak paham mengapa hal ini bisa terjadi pada Alqamah. Alqamah, laki-laki yang solih, ternyata harus di detik-detik terakhir hidupnya sangat kesulitan bahkan untuk menemui ajalnya. Maka ketika sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendengar penjelasan ini dari istrinya Alqamah kemudian mengadukan kepada Rasulullah. Wahai Rasul, pemuda bernama Alqamah sekarang dalam keadaan yang sekarat Rasulullah. Bahkan istrinya berulang kali untuk mentalkinkan, Alqamah tak juga bisa mengucapkan kalimat syahadat maupun kalimat La ilaha illallah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian terdiam dan berkata kepada para sahabat-sahabatnya, Bilal bin Rabah, Syuhaib, dan kemudian Ammar bin Yasir. Coba kalian teliti, apakah Alqamah masih memiliki orang tua? Ketika orang sahabat ini mengucapkan, ya Rasulullah, Alqamah memang masih memiliki seorang ibu yang sudah sangat tua renta, yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Coba kalian pergi ke sana, dan tanyalah pada sang ibu apa yang terjadi. Dan mintalah sang ibu untuk datang kemari bertemu denganku atau aku yang datang untuk menjumpai ibu Alqamah. Maka para sahabat ini pun pada akhirnya berkunjung ke rumah ibu Alqamah dan mengatakan, Ibu, Rasulullah memanggilmu untuk datang ke rumah Rasulullah. Atau kalau kau tidak bisa datang, maka Rasul yang akan menemuimu. Ibu yang tua renta ini mengatakan, akulah yang lebih pantas untuk datang ke rumah Rasulullah, bukan Rasulullah yang mengunjungiku. Maka dengan tongkatnya tertatih-tatih, sang ibu tua ini berjalan untuk menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sang ibu ketika bertemu dengan Rasulullah mengucapkan salam, Assalamualaikum wahai Rasulullah. Rasulullah pun menjawab salam dari ibu tersebut dan langsung bertanya, Ibu, kau tahu bagaimana keadaan anakmu sekarang? Apa jawaban sang ibu? Aku sudah mendengar tentang anakku wahai Rasulullah. Aku sudah tahu keadaannya wahai Rasulullah. Kau tahu kenapa anakmu dalam keadaan yang sekarat dan matinya sangat susah seperti ini? Apa kata sang ibu? Aku murka, aku marah terhadap anakku. Aku tidak bisa memaafkan anakku wahai Rasulullah. Aku benci terhadap anakku, aku muak terhadap anakku, kata sang ibu. Suaranya semakin meninggi. Rasulullah, engkau tahu semenjak anakku itu menikah memiliki seorang istri, dia lupa terhadapku. Semenjak anakku menikah memiliki seorang istri, dia mengabaikanku, tidak lagi sayang padaku, kata sang ibu dengan nada yang luar biasa tinggi. Rasulullah katakan, maafkan wahai ibu, maafkan anakmu wahai ibu. Apa kata ibu Alqamah? Tidak Rasulullah, dia anakku itu sangat menyakiti hatiku. Kau tahu Rasulullah, pernah suatu ketika Alqamah datang ke rumahku. Katanya ingin memberikan baju baru untukku. Ketika dia sampai di rumahku, nyata-nyatanya dia memberikan baju yang sangat buruk terhadapku. Dan baju yang bagus itu dia serahkan kepada istrinya. Dia katakan baju bagus ini hanya untuk istriku wahai ibu. Nah suatu ketika aku datang ke rumah Alqamah, aku dalam keadaan lapar Rasulullah. Apa yang dikatakan Alqamah? Makanan ini untuk istriku wahai ibu. Makanan ini untuk istriku wahai ibu, jangan dimakan nanti istriku marah ibu, kata Alqamah. Kau tahu Rasulullah, apa perlakuan anakku itu selanjutnya? Aku pernah berhari-hari tidak makan. Aku menyuruh seorang utusan untuk datang ke rumah Alqamah. Dan apa kata Alqamah? Kami tidak memiliki bahan makanan. Untuk beberapa hari ini hanya untuk anak dan istriku saja. Aku tidak bisa memberikan makanan untuk ibu. Tolong utusan, sampaikan pada ibuku, aku tidak bisa memberikan makanan untuknya. Kau tahu Rasulullah bagaimana perasaanku?
Dulu dia adalah anak yang sangat berbakti kepadaku. Semenjak memiliki istri dia berubah. Dia mencintai istrinya dan melupakan aku Rasulullah. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan anak yang durhaka terhadapku gara-gara lebih mencintai istrinya dibandingku, kata sang ibu sambil berurai air mata. Rasulullah menahan air matanya, Rasulullah menghela nafasnya, ia paham apa yang dirasakan oleh sang ibu, dan kemudian Rasulullah tidak bisa memutuskan apapun. Rasul hanya mengatakan kepada para sahabatnya, segera ambil kayu, segera ambil dan bawa kemari. Ibu Alqamah yang tadinya marah meluap-luap dan tak kuasa membendung air matanya berkata, Rasul, untuk apa engkau ingin mengambil kayu? Apa fungsinya kayu itu? Rasulullah SAW berkata dengan lembut kepada sang ibu, aku tidak bisa berbuat apa-apa ibu. Sampai kapanpun seluruh amal ibadah yang dikerjakan Alqamah tidak akan berarti apa-apa sepanjang engkau ibu masih memiliki rasa marah yang luar biasa terhadap Alqamah. Alqamah akan terus-menerus menderita seperti ini, maka alangkah lebih baik aku bakar saja tubuhnya wahai ibu agar ia mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku tak bisa melihat Alqamah dalam keadaan menderita seperti ini. Sang ibu yang tadinya marah meluap-luap kemudian tertunduk dan kemudian terjatuh dan air matanya turun. Bagaimana mungkin Rasulullah engkau mau membakar tubuh anakku? Aku marah terhadapnya, tapi aku tidak mungkin melihat anakku masih hidup engkau bakar hidup-hidup wahai Rasulullah. Lalu Rasul mengatakan, maafkan anakmu, maafkan anakmu. Alqamah butuh maaf darimu wahai ibu. Lalu sang ibu pun akhirnya terjatuh. Ia menunduk dan kemudian berderai lagi air matanya. Aku berusaha untuk memaafkan Alqamah. Aku tahu aku murka terhadap Alqamah di lisanku saja, tapi hatiku aku sangat mencintai Alqamah. Aku hanya kecewa saja padanya karena dia melupakanku. Aku maafkan Alqamah wahai Rasulullah. Aku berharap dia mati bertemu dengan Allah dalam keadaan yang tenang. Aku maafkan Rasulullah, kata sang ibu seperti itu. Rasul kemudian berkata pada sahabatnya, datanglah ke rumah Alqamah dan lihat bagaimana keadaannya. Apakah dia masih sekarat? Apakah dia masih dalam keadaan yang susah? Hidup tidak, mati tidak. Ternyata ketika sahabat berdatangan ke rumah Alqamah, Alqamah telah kembali kepada Allah dengan keadaan yang tenang karena maaf dan ridho dari seorang ibu. Inilah yang dirasakan oleh seorang ibu yang kecewa terhadap anak yang mengabaikannya. Seorang ibu yang mengatakan murka di lisan memang, tapi sang hati mengatakan bahwa seorang ibu memiliki maaf yang begitu luas untuk anaknya. Apapun yang dilakukan oleh seorang anak, tetap sang ibu pada akhirnya mampu memaafkan. Marilah kita belajar dari kisah ibu Alqamah, memiliki hati yang sangat luas, hati yang sangat lapang, memaafkan anak yang telah berperilaku buruk terhadapnya. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang penuh dengan pemaafan seperti kisah yang berikut ini.